kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Kami sajikan informasi terlengkap seputar dunia ekonomi. Jadi tiap orang bikin AI untuk berbagai skenario. Kami rangkum berita pergerakan pasar saham dari dalam dan luar negeri hanya untuk Anda. Bursa Indonesia pada Kamis sore cukup menguat di tengah pelemahan bursa saham kawasan Asia. Saksikan Evening Hour Senin sampai Jumat jam 5 sore. Live di CNBC Indonesia. Mengupas tuntas isu terhangat di sektor minyak, gas, dan energi terbarukan. Energi surya itu belum sampai 1 gigawatt, jadi sampai sekarang baru 916 megawatt. Menjadi acuan bagi pelaku bisnis dan regulator sektor energi di Indonesia. Karena investasi buat renewable energy di Indonesia akan dibuka. Saksikan segmen khusus Energy Corner dalam program Squawk Box setiap Selasa jam 8 pagi di CNBC Indonesia. Dapatkan strategi investasi serta kisah inspiratif dari sosok berpengaruh di pasar keuangan Indonesia. Dulu abang pernah ada illegal finance di mana? Nggak ada. Simak obrolan seru seputar isu ekonomi terhangat hingga pilihan saham yang paling cuan untuk dikoleksi. Jangan lewatkan Cuap-Cuap Cuan Selasa, Rabu dan Jumat jam 7 malam di CNBC Indonesia. Anda kembali menyaksikan Profit bersama saya, Sarah Ariyanti, dan rekan saya, Safrina Nasution. Pemerintah resmi kembali menyalurkan bantuan sosial pangan mulai Oktober 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bantuan pangan ini disiapkan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Jika sebelumnya kuota minyak goreng hanya 2 liter per bulan, kini ditingkatkan menjadi 4 liter per bulan. Selain itu, setiap keluarga penerima manfaat juga akan mendapatkan 20 kg beras. Bantuan pangan ini akan disalurkan secara bertahap melalui jalur resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Erlangga menegaskan, penyaluran bansos pangan bertujuan untuk menjaga daya beli sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Dengan langkah ini, pemerintah berharap distribusi bantuan tepat sasaran dan dapat membantu meringankan beban masyarakat. Beras dan juga terkait dengan minyak goreng yang sebesar 2 liter per bulan, sehingga itu menjadi 4 liter minyak kita. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto resmi meluncurkan program magang nasional di Siap Kerja mulai 15 Oktober 2025. Program ini dirancang untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri melalui pengalaman kerja langsung dalam satu platform digital terpadu. Erlangga menjelaskan pendaftaran bersifat on-demand, mahasiswa maupun lulusan cukup masuk ke platform yang terintegrasi dengan data Kemendikbudristek. Dengan sistem ini, validasi peserta dapat dilakukan secara otomatis tanpa proses manual yang berbelit. Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah mengundang BUMN, perusahaan swasta, hingga sektor industri yang tergabung dalam Kadin dan Apindo. Peserta magang juga dijamin mendapat honorarium yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Di saat bersamaan, Menteri Tenagakerjaan Yasir Lim menyebut data lulusan sudah tersedia selama 1 tahun terakhir dan akan langsung dicocokkan dengan registrasi peserta di akun Siap Kerja. Kuota tahap pertama sesuai arahan Presiden dan Menko ditetapkan sebesar 20.000 peserta yang akan didistribusikan secara proporsional di setiap provinsi berdasarkan jumlah lulusan. Targetkan mereka yang lulus dalam 1 tahun terakhir. Tujuannya adalah karena konteksnya itu adalah magang tapi bukan mahasiswa, tetap skemanya itu adalah kita memberikan kesempatan kepada lulusan itu untuk mendapatkan exposure tentang
tempat kerja, dan perusahaan yang menerima peserta magang ini harus menyiapkan mentor, sehingga konteksnya juga adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan kompetensinya saat magang. Kementerian SDM Republik Indonesia mencatat penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite turun 5,1%. Dari rata-rata penyaluran 81.000 kiloliter per hari pada tahun 2024 menjadi 76.000 kiloliter per hari pada 2025. Direktur Jenderal Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman menyebut penurunan ini berdampak positif bagi keuangan negara. Pasalnya, kompensasi kepada Pertamina berkurang hingga 12,6 triliun rupiah dari semula 48,9 triliun rupiah. Diproyeksikan turun menjadi 36,3 triliun. Laude menjelaskan penurunan penyaluran Pertalite terjadi akibat pergeseran pola konsumsi masyarakat. Konsumen beralih ke bahan bakar non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo. Penjualan BBM non-subsidi naik signifikan dari 19.000 kiloliter di 2024 menjadi lebih dari 22.000 kiloliter pada 2025 atau naik 19%. Kondisi ini juga tercermin dari pangsa pasar BBM non-subsidi yang tumbuh dari 11% di tahun lalu menjadi 15% pada Januari hingga Juli tahun ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dijadwalkan mengesahkan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara pada sidang paripurna hari ini, Kamis 2 Oktober 2025. Komisi dan DPR bersama pemerintah telah menyepakati RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan revisi ini menjadi yang kedua tahun 2025 dengan 11 poin krusial yang diubah. Di antaranya perubahan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN, larangan rangkap jabatan bagi menteri maupun wakil menteri di jajaran BUMN, hingga penegasan kesetaraan gender dalam jajaran direksi dan komisaris. Ketua Panja RUU BUMN sekaligus pimpinan Komisi 6 DPR Andre Rosiade menyebut terdapat 84 pasal yang diubah setelah melalui rapat dengar pendapat umum bersama pakar dan juga akademisi. Revisi juga mengatur dividen saham seri A Dwi Warna yang kini dikelola langsung oleh BP BUMN atas persetujuan Presiden, serta menegaskan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa keuangan BUMN. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat tata kelola dan peran strategis